Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala yang rahmat oleh Allah, Bapak Dr. Muhammad Ali Tahir Parasong, beserta Bun, semoga keluarga sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pas kita bagi ayah bunda para hadirin yang malam hari ini masih menyempatkan diri dalam situasi cuaca yang agak dingin-dingin ini. Semoga keluarga tetap sehat, penuh keberkahan, tidak kekurangan satu apapun, kelebihan atas rahmat Allah. Pada malam hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas agama dan peradaban. Hampir peradaban ini belum kita bahas agak khusus. Kami ingin tampilkan Pak Dr. Ali Tahir Parasong ini adalah saudara kita yang suaranya cukup santer di Komisi 8 di Departemen Agama, yang kapan hari kultumnya cukup viral, didengarkan dengan seksama oleh Pak Menteri Agama kita. Beliau bisa begitu karena merasa punya tanggung jawab besar, amanah menyuarakan suara rakyat tentang keberagamaan di Indonesia agar bisa tenang, damai, dan nyaman. Semoga perjuangan beliau tetap konsisten, penuh dengan integritas, dan mendapatkan palingan dari ilahi. Saya pernah dalam satu kereta dengan teman saya di kuliah S3 di UGM, dari Yogyakarta ada Surabaya. Cukup waktu banyak, 4 jam ngobrol, karena masing-masing kita tidak bisa tidur, sebentar-sebentar lelap, tapi terus ngobrol terus. Beliau ini adalah guru hipnoterapi yang namanya cukup populer dan terkenal di jajaran para terapis di Indonesia ini. Dulu saya mengenal dan mengetahui ABC-nya hipnosis, akhirnya menjadi teman. Beliau seorang Buddhis. Saya berkesempatan menceritakan tentang ajaran Islam yang ada hubungannya dengan hipnosis. Karena pada dasarnya hipnoterapi itu muaranya adalah di otak, di pikiran. Maka saya ceritakan bahwa Islam itu sangat-sangat memuliakan akal pikiran kita. Islam itu mengedepankan pikiran-pikiran logik. Islam itu memunculkan agar orang berpikir kritis. Islam itu mengajarkan seseorang agar menggunakan akal pikirannya yang luar biasa. Dan insya Allah para pemirsa tidak perlu diberitahu lagi pertanyaan-pertanyaan Allah di ayat-ayat agar kita mengedepankan akal pikiran itu hampir-hampir setiap cerita, setiap kisah,
setiap episode di dalam Al-Quran, pada akhirnya Allah ingin itu semua menjadi ibrah, menjadi kaca penggala kita untuk melihat. Dan Allah selalu mempertanyakan agar pikiran kita untuk dikedepankan, agar itu bisa menjadi pelajaran yang baik kita hidup di dunia. Sampai-sampai akhirnya saya sampaikan bisa Nabi Ayub yang ganteng, yang dipamer-pamerkan oleh Zulaika di pertemuan para selebritisnya, yang singkat cerita jangan dimakan dulu buah itu, karena dia disebutkan di Al-Quran, ada yang menyebutkan buah apel. Nanti saya beri komando, oke, ambil dua, ambil pisau, tidaklah dikupas, dan Yusuf disuruh berjalan. Akhirnya yang diiris bukan duanya, tapi tangan-tangan mereka yang tidak terasa. Itu karena apa? Ya karena terhipnosis oleh Yusuf. Karena Yusuf yang terlalu ganteng itu, dan Zulaika seakan-akan menunjukkan, jangan hanya saya, kamu saja pun juga terpelincut melihat kemolekan si Yusuf itu. Wah, ini bukan manusia, ini gumam mereka adalah malaikat, sambil mengiris tangannya yang tidak terasa. Nah, hipnosis itu memakai itu. Dan kalau ada hypnobirthing, bagaimana melahirkan yang tidak sakit, karena dilatih hampir 3 bulan itulah, ibu-ibu itu melahirkan tanpa ada rasa sakit sama sekali. Itu karena apa? Ya karena dilatih secara sama saja. Pikirannya tidak difokuskan di rasa sakit, tapi difokuskan kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Orang melihat Yusuf, melihat keindahan yang takjub itu, tangannya tidak terasa meskipun berdiri. Sama halnya dengan sekarang banyak dokter-dokter gigi yang operasi gigi tanpa dianestesi, hanya dikamu palsu saja sama dokternya, maka ketika gigi itu dicabut, dia tidak terasa. Operasi pun juga begitu, operasi-operasi ringan sekarang juga tidak pakai anestesi, semuanya mulai menggunakan metode hipnosis itu. Saya ceritakan juga bagaimana Allah tidak memerintah, Allah meminta kepada api yang membakar Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud itu. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni jadilah kalian dingin, bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan selamatkanlah Ibrahim. Mengapa Allah sebagai zat yang maha agung bukan memerintahkan, tapi mengajak dialog kepada api? Kalau Tuhan sebagai sang penguasa, raja di raja, yang maha segala-galanya, api dijadikan dingin, itu kan cukup. Tapi api diajak dialog. Katakan itu kan Pak, yang sampai mengajari kita, mengajak dialog diri kita. Setelah kita berdoa, umpama tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon nanti jam 2:30 saya bisa bangun. Setelah itu dirinya diajak ngomong, wahai diriku, nanti 2:30 bangun dalam kondisi sehat, kepala terasa ringan, enak, enteng, badan semua terasa nyaman, tidak ada berat apapun, dan kita bisa bangun dengan baik. Terima kasih, badanku. Terima kasih. Tidak hanya badan, ketika hujan lebat, ya Allah, hujan ini lebat sekali, mohon Engkau agak redakan ya Allah. Karena kalau terlalu lebat begini ya Allah, akan terjadi banjir yang tidak terkirakan. Mohon roh,
Setelah itu, wahai hujan, tolong dong, hujannya jangan terlalu deras, standar sajalah. Kami semua khawatir kalau engkau terlalu deras, ini akan terjadi. Umar pun pernah menghentakkan tongkatnya 3 kali ketika terjadi gempa. Wahai bumi, aku tahu engkau marah. Hadisnya saya gubah secara agak bisnis saja. Kau marah dengan penghuni-penghunimu yang durhaka, yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakan hitam, yang membolak-balik begitu. Maka tolong maafkan. Jangan kau siksa mereka. Itu bukan urusan. Diamlah kau. Diajak dialog sama. Nah, apa hubungannya ini semua? Ketika itu saya ceritakan kepada teman saya ini, wow, luar biasa lisan itu, Pak Sultan. Luar biasa. Sehingga ketika teman saya konfirmasi, Pak Sultan, Bapak kan menceritakan tentang Islam ya sama teman kita. Kalau dia melakukan pelatihan-pelatihan, selalu mengutip. Kalau dulu-dulu dia mengutip di Buddhis, di Kristiani, tidak mengutip sedikit pun cerita-cerita Al-Quran. Tapi setelah saya cerita itu, Bapak disebut-sebut, menceritakan ABC-nya, dan lengkap sekali. Alhamdulillah. Bahwa Islam sudah mengajarkan sejak 15 abad atau 16 abad yang silam. Nah, ada pertanyaan yang tidak enak setelah menceritakan begitu. Setelah saya cerita habis-habisan, Pak Sultan, Islam itu luar biasa. Tapi mengapa umat Islam kok bisa jadi begini, Pak? Kalau ajarannya itu adalah merubah mindset, memunculkan logik kritisnya umat Islam. Seperti kemarin yang diajarkan atau disentuhkan oleh Bu Wina itu, thinking skill-nya itu sudah diajari oleh Quran. Tapi kenapa umat ini? Ya, saya tidak menyangka kalau saya dapat pertanyaan yang menohok atas kritisnya dia, karena dia mengajarkan tentang ilmu pikiran. Saya ceritanya sebegitu rupa ajaran Islam yang luar biasa dibalik dengan kenyataan umat Islam ini seperti pada saat ini. Nah, semoga ini mulai menjadi abad-abad kebangkitan umat untuk bisa meraih peradaban yang belum pernah diraih aktual. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba kita baca ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril yang diterima oleh Rasul pertama kali itu. Hampir semua membalik kita itu menceritakan bagaimana Rasulullah ketakutan, kepayahan, dirangkul Jibril pertama, kedua, ketiga. Tapi sebetulnya ayat ini yang membawa sebutan saya culture shock, gegar gegar keterkejutan Rasulullah, gegar budaya Rasulullah itu. Mudah-mudahan saya salah, karena saya melihatnya bagaimana Rasulullah tidak terkejut, bagaimana Rasul tidak shock. Kalau yang diceritakan itu adalah shocknya melihat Jibril. Kalau saya, iya juga lah, melihat Jibril Rasulullah shock karena tidak pernah tahu makhluk yang tidak pernah diceritakan oleh barangkali kakek paman-pamannya atau para pengasuhnya. Tapi saya melihat isi daripada ayat ini yang membuat Rasulullah itu luluh,
Rasulullah kedinginan, jamiluni, jamiluni, jamiluni. Dia minta diselimuti oleh Khadijah. Bayangkan ayat ini, ilmu ini yang tidak pernah diterima oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, iqra, iqra. Mana dikolik? Apa yang kita harus baca? Dalam hati Rasulullah, engkau kan tahu bahwa aku ini lanak tubuh lanak subuh. Dalam sebuah hadisnya, ini saya ambil saja. Hadis itu menceritakan Rasulullah, lanak tubuh anak subuh kami ini yang tidak bisa menulis dan bisa berhitung, bahwa bulan itu ada umur 29 hari dan 30 hari yang tidak bisa diteni saja di ru'ya, maksudnya Nabi, maka hitunglah mestinya begitu. Tapi yang jadi kita tidak pernah menghitungnya, hanya melihat dengan mata kepala sampai sekarang. Dan jadi perdebatan yang tidak pernah selesai-selesai. Ketika muktamar kalau tidak salah, yaitu konferensi penanggalan Hijriah di beberapa tahun yang lalu di Turki, yang dimotori oleh Syekh Qaradawi itu, nyatanya Syekh Qaradawi akhirnya tidak menyetujui dan voting, dan alhamdulillah votingnya itu dimenangkan, harus hisab bukan ru'yah. Nah, bagaimana mungkin kita ini akan bisa memahami tentang peradaban yang maju kalau kita tidak membuat pikiran yang melonjak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb-mu, penciptamu, pemeliharamu, penggenggammu, yang menguasai dirimu, yang menghidupkanmu dan kelak akan mematikan Rabb-mu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Tidak hanya mencipta, kalau terjemahan bahasa Inggris, setiap kali ayat ini saya lihat di terjemahan bahasa Inggris, khalaq itu adalah kritik, kreasi, yang telah mengkreasi. Allah yang sang kreator itu. Muhammad barangkali membaca ini karena beliau itu adalah sangat cerdas. Bismillah. Jadi ada yang namanya Rabb. Lata, Manata, Uzza yang selama ini boneka-boneka itu dianggap juga sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Tapi kalau Bismillah dengan nama Tuhan, dengan nama Sang Pencipta. Siapa itu Sang Pencipta itu? Ayat-ayat yang pertama turun di Makkah itu tidak menyebutkan ilahun, tidak menyebut nama Allah sama sekali. Allah belum disinggung-singgung karena orang-orang Jahiliyah itu juga mengenal Allah. Lata, Manata, Uzza itu adalah perantara untuk menuju Allah. Allah itu terlalu agung dan tidak bisa langsung diraih oleh manusia. Harus lewat jembatan, yakni Lata, Manata, Uzza itu. Harus lewat perantara. Harus lewat media. Tapi ini Muhammad langsung perintah, membaca, melihat, memprediksi barangkali, memandang secara jauh dengan nama Rabb-nya. Alladzi khalaq, yang telah berkreasi. Khalaqal insana min 'alaq, yakni yang berkreasi manusia itu min 'alaq. Pengetahuan pertama kali barangkali bagi Rasulullah bahwa manusia itu diciptakan dari alat, dari segumpal darah. Nabi tidak pernah bersekolah, Nabi tidak pernah berguru, Nabi tidak bisa membaca. Apa Nabi tidak berkecamuk dalam otaknya yang cerdas itu bahwa manusia itu dijadikan dari darah, dari segumpal darah. Kalau ayat lain menyatakan mati dari air yang menjijikkan itu. Rasulullah bertanya-tanya apa? Rasulullah ditelan begitu saja pengetahuan baru ini. Diresapi begitu saja, dijiwai begitu saja. Meskipun dia bergejolak
Tidak ada tempat untuk bertanya. Jibril begitu saja menyampaikan ayat demi ayat ini, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang akram, yang memuliakan, yang mengangkat derajat. Mengapa diangkat derajatnya? Allazi 'allama bil qalam, yakni yang mengajar dengan qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi bukan jebolan anak sekolah. Nabi tidak pernah belajar berguru, tapi Nabi diperkenalkan dengan tulisan, dengan literasi. Tidak bisa bayangkan maka Nabi dalam bahasa saya adalah culture shock, terjadi kejutan. Maka dia lunglai, dia kedinginan karena berkecamuk mendapatkan ilmu seperti ini. Nah, hadirin sekalian, maka beberapa tahun Rasulullah itu sampai pernah menyatakan ada bani Rabbi yang mengajar peradabanku ini, adabku ini adalah langsung dari Allah. Karena Rasulullah itu cerdas, maka apa yang diterimanya dari Jibril itu lantas dicernanya begitu saja, enteng sekali, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dibaca oleh para sahabat, bisa menginspirasi para sahabat. Maka kalau saya Hussein Nasr dan Huston Smith dalam Islam Religion Story and Civilization ini, Islam itu is not only a religion. Islam itu bukan hanya sebuah agama, tapi also the creator and living spirit. Dan tetapi Islam itu adalah pencipta dan jiwa yang hidup of major world civilization. Peradaban besar ini. Kalau saya bisa sebagai seorang Muslim dan Huston Smith yang bukan Muslim ini bisa bertemu untuk merumuskan tentang Islam yang begitu luar biasa ini, maka itu bukan sebuah karangan saja. Kalau Islam bisa hidup di zaman abad yang manusia belum mengenal peradaban itu, memang sebelumnya sudah ada peradaban Yunani, tapi sudah ibarat lampu, sudah padam. Nah, dengan Islam inilah hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, konsep-konsep awal Yunani itu dibaca kembali, diterjemahkan kembali, dikodifikasi kembali, dikembangkan kembali oleh para filsuf-filsuf tanpa tangan-tangan ini. Para filsuf hasil dari not only religion ini, yang tidak hanya agama ini, yang lebih dari agama. Bahkan saya pernah dengar George Bernard itu more than civilization. Islam itu lebih hanya sekedar sebuah kebudayaan, sebuah peradaban, lebih dari itu. Kalau budaya sebuah negara, sebuah masyarakat, bisa itu saja, tidak sampai menjiwai dalam kesehari-harian yang dilakukan. Bayangkan kita ini mulai tidur, sudah di-guidance, bisa wudhu, bisa tidak, baca doa, macam-macam doa, tidur kepalanya di mana yang bagus, kayak Nabi di utara menghadap tangan ke barat. Ketika bermimpi, ada guidance-nya lagi, mimpi buruk bagaimana, mimpi bagus bagaimana, nanti bangun kerja doanya lagi. Tengah malam diajar, kan tidak ada kebudayaan atau peradaban yang mengajarkan ini. Hanya agama kita. Sampai mandi saja juga diajari, dari kanan ke kiri, mandi besar diajari, ibu-ibu ketika
datang bulan diajari bagaimana cara. Ini luar biasa. Kalau ada teman saya, senior saya, dia bersyukur katanya, aku ini Mas Sultan bersyukur ayahku meninggal ketika aku dalam rahim. Loh, Bapak kok bisa begitu? Ya, ayah saya kan Sinto, bukan Muslim. Maka seandainya dulu ayah saya masih hidup, saya kan bisa jadi Sinto saya. Kan saya mengikuti agama orang tua. Kan saya tidak dididik. Mulai awal diberi kebebasan beragama dan saya diberi flow untuk memilih agama yang bagus. Karena ibu saya Muslim, kan saya jadi Muslim. Kalau tidak, ibu saya kalah dengan ayah saya yang Sinto. Wah, saya bisa jadi Sinto, saya bersyukur. Sehingga saya menjadi orang Islam dan saya ingin belajar tentang keagungan Islam. Nah, fondasi peradaban Islam itu apa, Bapak sekalian? Pertama adalah transmisi pandang hidup dan keyakinan. Oke. Kita digali dengan hidup kita. Maka kalau ada hadis yang menyatakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini seakan-akan seperti penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Di penjara itu kan syarat dengan banyak aturan. Karena di penjara itu orang-orang para pesakitan itu dididik mati-matian di dalam penjara. Makannya diberi waktu, tidurnya ditentukan, waktu istirahatnya pun juga ditentukan, diajari ini dan itu. Dengan harapan apa? Setelah dari penjara, nanti hidup di masyarakat luas, dikembalikan lagi, dia bisa mengikuti peranata-peranata di masyarakat yang bagus itu. Tetapi kalau penjara lantas dulunya mencuri sepeda, ketika keluar dari penjara sudah lulus mencuri sepeda, tetapi naik ke tingkat berikutnya bisa mencuri sepeda motor, itu soal lain. Nanti pencuri sepeda motor bisa pulang dari penjara menjadi pencuri mobil. Nah, itu konsep penjara sudah melenceng dari awalnya orang di penjara. Wajanatul kafirin, surganya orang-orang kafir. Karena surga itu konon, cerita-cerita kecil dulu, di surga itu tidak ada aturan. Orang mau makan sehari berapa kali, mau tidur terus, mau apa ini dan itu tidak ada aturan, tidak tentu. Yang sudah biasa di dunia bagus, ya di surga juga tentu akan melakukan bagus, tidak acak-acakan. Kalau orang kafir kan seakan-akan dunia ini surga, ya dia semau gue menghalalkan segala macam cara. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih, diputar balik. Sekarang pertanyaan kritis saya, kalau orang sudah terbiasa baik di dunia, maka di surga itu tanpa ada aturan, sudah barang tentu bisa mengatur dirinya sendiri. Sudah barang tentu dia bisa berbagi dengan yang lain. Sudah barang tentu dia bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Sudah barang tentu karena hidupnya di dunia ini berjamaah seperti bangunan yang satu dengan bangunan yang lain saling menyandai, ya sudah ba'duhum ala ba'din. Maka di surga andaikan ada nasi satu piring orang 20, pasti orang 20 itu tidak ada yang mau makan. Anda saja berputar terus nasi itu karena memang orang-orang baik. Coba kalau para pesakitan, para penjahat yang di dunia itu merasa seperti surga yang seakan-akan tidak ada aturan, dimasukkan di surga, tidak jadi sehari surga itu pasti akan jadi rusak karena tidak pernah terdidik dan tidak pernah mengamalkan yang namanya kebajikan itu untuk
menjaga protokol sosial, dan lain sebagainya. Kita diajari seperti ini. Way of life kita. Mengarahnya kemana? Ke tauhid. Dan kita diajari transmisi keilmuan yang merupakan perubahan ilmiah. Coba saja, hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berpengetahuan, berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan, yang tidak tahu apa-apa? Islam itu menuntun kita. Bahkan kami berharap betul menjadikan kita untuk berilmu. Dan yang berikutnya adalah transmisi metodologis masuk nalar Islam. Semuanya bisa dinalar. Kita bersyukur bahwa Islam itu mengedepankan akal ini dan semua ajaran Islam itu adalah tentang penalaran. Kita Nah, saya kutip pembagian Purun Pak Harun Nasution, Allahyarham, yakni kita bisa melihat secara historis. Pertama adalah periode klasik 650 sampai 1250 Masehi itu. Periode-periode Umayyah, Abbasiyah tahun 1250 sampai 1800, ketika umat Islam mulai kerajaan-kerajaan besar gulung tikar, mulai eksistensi Eropa muncul. Nah, maka periode modern muncul pada abad 18. Umat Islam ingin membangun peradaban baru. Mulai kita baca ulang ajaran-ajaran Islam yang memberdayakan, yang mencerahkan, yang mendewasakan, yang menjadikan kita bisa membuat perubahan-perubahan besar, menjadikan kita di lingkungan kita. Karena apa? Karena Islam tidak pernah mengenal yang namanya abad kegelapan. Kalau periode pertengahan umat Islam mulai hancur satu persatu, ya karena Islam mulai memang semangat kita di jemaah Islam barangkali tidak pernah menemui jalan buntu atau para orientalis barat menemukan sejarah Islam yang pernah mengalami abad kegelapan, seperti sejarah Eropa yang disebut dengan abad ke-15 ini adalah abad ketika umat Islam hancur dan Eropa menguasai negara-negara yang berpenduduk Islam. Apa yang terjadi di Daesh? Itu adalah abad Katolik berkuasa pada situ. Agama menjadikan sendi utama yang terjadi adalah kehancuran umat manusia. Para penguasa-penguasa berlindung di agama dan para rahib-rahib itu menjadi penguasa-penguasa yang bengis.
yang tidak bisa diingat, saya tidak bisa ingatkan, bulat itu didukung gantung, karena tidak menghargai ilmu pengetahuan. Padahal Islam pada abad-abad sebelumnya telah banyak menemukan ilmu pengetahuan. Pada abad kehancuran itu, dan itu ditulis oleh sejarah dan tidak bisa dihapus jejak sejarah. 50 sampai abad ke-13 ada pasang surut dalam apakah di Bani Umayyah, apa di Abbasiyah, dan lain sebagainya. Itu kan karena faktor manusia diturun ini, tapi berikutnya anaknya bisa memperbaiki lagi. Penguasa berikutnya bisa membidak seluruh dari kehidupan. Periode klasik inilah kita bisa mengenang sejarah ini agar apa? Agar kita bisa melihat kalau Rasulullah kurang dari 25 tahun ke Arab, Spanyol, dakwah ke Afrika, Spanyol, sampai Persia, India. Zaman keemasan Islam, peradaban Islam, ilmu pengetahuan mulai dituliskan, maka kita tidak hanya sekedar mengenang sejarah keberhasilan itu, tapi bagaimana kita bisa mereview kembali agar peradaban Islam ini bisa kita bangkitkan kembali. Pak Ferdi, apa Ustadz Ali tidak kelihatan? Halo? Assalamualaikum, Ali Tahir, Pak. Mas. Oh, alhamdulillah. Pak Ali, saya potong dari tadi mengikuti perkembangan publik. Dari tadi ikut. Gebon, ini tamu yang terhormat harus ngomong lebih sampai di sini dulu. Monggo. Pak Ferdi, dipersilakan. Terima kasih Sa Sultan atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Mas Ferdi atas undangan malam ini. Dan memang ketika dialog dengan Mas Sultan itu, saya ini kan bukan ahli sejarah peradaban. Ya, tetapi karena akhir-akhir ini viral karena sempat melakukan otokritik terhadap Menteri Agama, maka seolah-olah saya dianggap memahami peradaban itu. Maka judulnya itu agak luas hari ini adalah agama dan peradaban. Tapi itu baiklah kita terima sebagai sebuah ikhtiar untuk bisa memberikan makna dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya umat Islam. Maka saya memberanikan diri untuk tampil di forum yang terhormat ini, dan kebetulan mengundang ini tokoh nasional di daerah, Mas Dr. Sultan ini, maka saya memenuhi itu. Saya tidak panjang ya, tapi tadi saya mencerna pemikiran dari Mas Sultan ini sebenarnya sudah banyak mewakili terhadap memerlukan pendapat dan apa itu peradaban. Kalau dari sisi pengetahuan awam saja saya tentang pemahaman makna agama, maka dapat kita telusuri dari beberapa pemikiran-pemikiran para ahli.
dan juga dari beberapa literatur yang saya peroleh selama ini, yang saya tekuni. Sebagai aktivis Muhammadiyah yang kebetulan berasal dari daerah yang sangat minoritas Islam. Saya ini kan asli dari Flores, Lamakera, Solor, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang Islamnya secara total di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, data terakhir itu hanya 8,93% umat Islam. Katolik 65%, kemudian sekitar 30-an% itu adalah agama Protestan, selebihnya itu adalah agama lain-lain termasuk Islam. Nah, saya bersyukur lahir di Pulau Solor bersama dengan tempatnya ketua PWM yang lalu, Pak Tahir Lut. Itu kami satu pulau Solor namanya itu. Jadi saya kebetulan Pak Lut itu dia sekolah agama terus, kalau saya tidak. Saya sekolahnya adalah sekolah SD Katolik El Tari di Pulau Lembata, terus lanjut ke Solor, lanjut lagi ke Jakarta SD, dan lanjut kuliah dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia ini kan negara yang sangat majemuk, ya, yang sangat plural, majemuk dalam kaitan dengan keragaman beragama, suku, bangsa, dan bahasa. Jika kita lihat dalam perspektif sejarah, maka ya kita melihat mayoritas umat Islam sekarang ini kan 88 lebih ya. 88% lebih, sisanya agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan agama itu? Kalau kita menelusuri dari sisi etimologi, maka agama itu kan, ya kalau bahasa waktu masih SD, SMP itu kan istilahnya agama. Itu tidak kacau, tidak kacau. Tetapi sesungguhnya agama itu juga berarti, ya, gam itu kan arti pergi atau berjalan, ya. Kemudian agama artinya agama itu memberikan jalan pada ketentraman, pada kedamaian. Ya, apa namanya, agama itu memberikan jalan pada kenyamanan, keamanan, ketertiban. Nah, dalam konteks itu maka sesungguhnya makna yang sama dalam bahasa Arab itu ya kita sebut juga dengan ad-din, ya. Ad-din. Ad-din itu kan makna lebih dari 10 kosakata yang kita bisa telusuri maknanya itu. Ya, dari asal kata dana maupun adana secara etimologis itu kan artinya taat, patuh, tunduk, berutang, memiliki, menghukum, memaksa, dan seterusnya itu. Pengertian-pengertian itu selalu ada hubungannya dengan antara pihak-pihak yang merasa, pihak-pihak yang melakukan komunikasi itu. Dalam bahasa sosiologi agama itu kemudian kita kenal hubungannya mesra antara makhluk dengan al-khaliq. Nah, itulah sebenarnya pusaran tugas-tugas keagamaan atau tugas-tugas ad-dinul haq. Saya yang belajar bukan dari sisi sekolah agama, saya menelusuri itu memang indah sekali memahami itu. Maka agama tidak boleh dalam perspektif kehidupan apapun itu dia tidak bisa disamakan dengan alam pemikiran filosofis dari manapun. Tetapi agama ya berdiri sendiri karena kemutlakan yang di dalam memberikan dasar-dasar atau norma-norma yang memang mengharuskan manusia berhubungan dengan alam, berhubungan dengan Tuhan, dengan berhubungan sama manusia. Diperlukan aturan-aturan dasar. Saudara sekalian berbahagia, pertanyaannya adalah, kemudian kenapa kita begitu meyakini kebenaran Islam itu sehingga perjuangan yang dilakukan itu terus-menerus menggelora dari waktu ke waktu. Karena Islam memesankan kepada kita itu kan ada tiga rahasia yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ayat itu yang membedakan itu. Pertama adalah rahasia roh. Kemudian adalah rahasia tentang dunia. Dan yang ketiga adalah rahasia tentang akhirat. Ketiga rahasia itu
dalam perspektif sejarah agama-agama yang saya belajar, yang saya tekuni, selama ini saya merenungkan tentang sesuatu, itu memang agama lain tidak bisa menjawab tentang pertanyaan pertama, tentang alam roh itu. Sedangkan yang kedua, alam akhirat pun agama lain tidak bisa menjawab. Mohon maaf segala hormat itu. Dan agama yang lain ya bisa hanya diberikan kesempatan untuk bisa memahami alam dunia. Nah, jadi alam roh itulah yang kemudian peran agama menjadi lebih nampak ya. Faktor penghambaan, faktor ibadah, faktor ketekunan, ketaatan menghadap konsep-konsep supranatural, metafisis, kemudian faktor-faktor ilahi, itu kan hanya bisa dipahami dalam pengertian pandangan-pandangan agama Islam yang begitu luar biasa. Kemudian akhirat pun tidak ada yang bisa menjawab kecuali Islam. Nah, dalam konteks filsafat ilmu, maka agama manapun bisa dan melakukan penelusuran pemikiran tentang kehidupan yang gaib dan yang nyata itu bisa dipahami dengan kata dunia itu. Maka Al-Quran dengan segala referensinya membuka kesempatan manusia untuk berpikir bagaimana cara membuka rahasia dunia. Dengan 4 alat. Pertama adalah dengan alam pikiran atau pengalamannya, hidupnya, untuk membuka rahasia dunia. Yang kedua adalah alam akal pikiran, atau yang disebut juga al-akal atau disebut juga al-hijri, batasan berpikir manusia. Yang ketiga adalah intuisi, rasa, atau ilham. Kemudian yang keempat baru agama. Jadi dari sisi rahasia itu, dunia hanya bisa dijawab jika kita menelusuri pertama pengalaman, yang kedua itu adalah akal pikiran manusia, yang ketiga itu adalah intuisi atau ilham. Fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha. Ilham itu kalau menurut Pak Quraisy dalam bukunya Tafsir Al-Misbah menerjemahkan dengan istilah lintasan hati. Qalbu, ya, lintasan hati. Yang keempat baru agama. Jadi kita batasi bahwa Islam itu memiliki berbagai macam referensi untuk mempertanyakan sekaligus menjawab apa itu roh yang tidak bisa dijawab oleh agama lain. Ini saya mohon maaf. Dan juga menyangkut akhirat. Tidak ada agama lain yang mampu bisa menjawab. Yang mampu bisa dijawab dan bisa dicerna oleh manusia dalam konteks alam pikiran dunia adalah hanya dunia saja. Maka kata ad-dunia dalam arti yang secara filosofis itu kan artinya pendek, yang terjangkau. Ya, jadi ad-dunya itu artinya yang pendek, terjangkau. Maka Tuhan hanya meminta yang terjangkau itu saja, yang alam pikiran yang jangka pendek itu saja yang perlu dipertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian berbahagia, dalam kaitan dengan peran agama, maka agama Islam khususnya, karena waktu terbatas ya Mas Ferdi ya, sangat terbatas waktunya. Maka saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam itu disebut dengan agama Islam karena agama keselamatan. Kenapa disebut dengan agama keselamatan? Oleh Profesor Dr. Muhammad Abdullah Daraj, ulama Mesir, mengatakan bahwa disebut dengan kata Islam itu menunjukkan keselamatan pada 3 hal. Pertama adalah dari sisi kebenaran tentang ajaran agama itu sendiri. Ya, kebenaran agama itu sendiri. Di dalam surat Yunus ayat 35 itu Allah menyebut langsung itu. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutunya ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah Allah lah yang menunjuk pada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki pada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk? Mengapakah kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil sebuah keputusan? Itu dalam surat Yunus 35. Jadi kata kebenaran itu Allah sendiri yang menyebut itu.
berdasarkan hasil riset dari Profesor Dr. Abdul Daraj. Yang kedua disebut dengan Islam karena mengatur tentang kebahagiaan hidup manusia. Yang disebutkan adalah di dalam surat surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah. Ala bidzikrillah wa tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah. Dan hanya ingat kepada Allah, hanya mengingat pada Allah lah hati mereka menjadi tentram. Itu kan artinya prinsip-prinsip kebahagiaan berdasarkan hasil riset beliau. Yang ketiga, saudara, fungsi agama Islam itu adalah mengatur tentang kehidupan secara sosial, hubungan orang per orang secara sosial, maupun hubungan orang per orang dengan masyarakat secara sosial, termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara, itu perlu diatur. Pengaturan itulah yang kemudian memerlukan kaidah-kaidah dasar, memerlukan hukum-hukum dasar, itu yang disebut dengan syariah. Nah, syariah atau peraturan atau jalan kebaikan. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi sesungguhnya agama itu adalah dari beberapa definisi adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul dengan berbagai macam bentuk ajarannya yang menjadi rahmat bagi manusia untuk mencapai hidup dunia dan akhirat. Nah, itu definisinya. Secara umum Tarjim Muhammadiyah juga memberikan arti seperti itu. Jadi oleh karena itu pentingnya agama itu harus kita pahami sebagai sebuah hal yang mutlak, karena agamalah memberikan arah pedoman hidup bagi manusia untuk mengantarkan kebaikan bersama dan juga kebaikan secara individu, dunia dan maupun akhirat. Itu prinsip-prinsip dasar. Sekarang pertanyaan kedua ada bagaimana dengan peradaban? Nah, agama dalam konteks itu maka harus terlihat, tergambar dalam proses kehidupan manusia dalam bentuk budaya. Peradaban adalah peradaban itu adalah bagian dari budaya. Dalam Kunchara Ningrat memberi definisi bahwa mana yang lebih luas budaya dengan peradaban. Kalau Kunchara Ningrat mengatakan budaya peradaban itu adalah bagian atau unsur-unsur dari budaya. Maka budaya itulah yang kemudian dikenal dalam hijrah Nabi yang keempat. Hijrah Nabi yang pertama itu ke di Abasyah pada tahun 615 ya, dan 16. Hijrah yang pertama kurang lebih sekitar 12 orang dipimpin oleh Abdul Zafar. Kemudian hijrah yang kedua 83 orang dengan 13 wanita juga di Habasyah. Hijrah yang ketiga di Taif bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Hijrah yang keempat pada tanggal 2 Juni tahun 622 Miladiah atau bertepatan juga tanggal 23 September sebagian mengatakan. Nah, itulah hijrah yang keempat itu merupakan tonggak akhir dari persoalan profetik dalam konteks kehijraan. Dan nilai-nilai dasar diletakkan di atas itu. Nah, oleh karena itu peradaban yang dimaksud dalam konteks sejarah Islam yang disebut dengan Tamdinun Mutamadin Madinah itu adalah bagian dari cara untuk membangun peradaban. Maka Nabi ketika hijrah yang terakhir atau hijrah yang keempat, hijrah pertama, kedua tanpa Nabi, hijrah yang ketiga, empat itu bersama Nabi, itu mengganti kota Yastrib, ya, Yastrib menjadi kota Madinah, tamadun, ya, artinya kota yang berbudaya. Itu kan ada unsur kesengajaan untuk melakukan transformasi nilai dari nilai-nilai yang tidak substantif kepada nilai-nilai yang sangat substantif. Dari nilai-nilai yang eksoteris, yang simbolik menuju pada nilai-nilai yang bersifat esoteris atau substansi. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan peradaban. Peradaban yang paling menonjol ketika hijrah Nabi itu ada dua sebenarnya. Yang paling pokok adalah menegakkan keadilan di atas dasar kota Madinah untuk semua. Kota Madinah yang berbudaya, kota Madinah yang bermartabat, kota Madinah yang beradab, kota Madinah yang santun, kota Madinah yang menghargai
pluralitas kota Madinah yang mengatur segala aturan itu muamalah dengan prinsip-prinsip keislaman dan tanpa juga meninggalkan prinsip-prinsip perbedaan dan kemajemukan beragama. Dan agama pada waktu itu kan ada 3 besar. Pertama ada Zoroaster, Yahudi dan Nasrani, tapi hidup damai bersama Islam dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadilan yang paling menonjol pada saat itu adalah Nabi memperlakukan seluruh kekuatan bangsa pada waktu itu adalah sama derajatnya. Equality before the law. Yes. Supremacy of law. Jadi kemudian yang kalau istilah yang ketiga adalah constitution based on human rights human right based on constitution misalnya. Nah, oleh karena itu kalau sebuah negara yang beradab misalnya negara yang memberikan supremasi hukum termasuk hukum Allah di dalamnya, setiap orang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya dan dihargai dalam proses beribadah itu. Kemudian dalam penegakan semua orang sama dan lain sebagainya. Hak asasi manusia diletakkan di atas dasar prinsip-prinsip hukum. Nah, ini kan prinsip-prinsip masyarakat yang beradab. Nah, oleh karena itu agama dan peradaban adalah sebenarnya ada 3 yang menonjol di situ. Menurut Abdullah Badran dari Al-Azhar juga mengatakan agama dan peradaban tidak bisa dipisahkan karena di situ menyangkut sikap batin sikap batin. Kemudian tampak dalam ibadah yang dilakukan oleh setiap individu. Kemudian tercermin dalam sikap keseharian hidup dalam bentuk akhlak, karimah, perilaku, sopan santun, berbudaya dan lain-lain sebagainya. Dan amanah, tidak korupsi, kemudian mencintai anak yatim. Kemudian dalam Muhammadiyah itu ada namanya teologi al-ma'un. Maka lahirlah amal-amal usaha Muhammadiyah itu kan sebenarnya alam pikiran, iman dan amal menyatukan karena ada perintah-perintah keimanan itu. Kemudian saya kira itu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan kita. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa antara agama dan peradaban sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Tinggal persoalannya adalah pilihannya saja. Dalam Islam sudah jelas bahwa agama dan peradaban bisa menyatu, bisa terpisah. Tetapi Allah memberikan pesan, inna hadainahu sabila imma syakirun au imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan jalan yang lurus itu, ada orang mengambil jalan syukur, menjadi muslim dia, menjadi mukmin dia, menjadi muttaqin dia, menjadi mukhlis dia. Tetapi ada orang yang mengambil jalan kafura, jalan kafir, jalan kafura. Maka orang Inggris menyebutnya dengan kafir, itu kan terambil dari bahasa kafir. Artinya adalah orang yang cover, book cover, artinya menyembunyikan, merahasiakan, meniadakan sebuah kebenaran tentang konsep agama dan peradaban, agama Islam terutama, bahwa ada Allah dan Rasulnya, ada para ulama, ada kitab, ada ajaran begitu indah, diabaikan, maka disebut dengan kafir atau kafura, karena mereka menutupi kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana dengan konteks Indonesia? Saya sebagai anggota DPR sekaligus sekarang ini adalah mantan Ketua Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Sekarang adalah Ketua Fraksi PAN MPR. Nah, sekarang juga menjadi badan pengkajian MPR Republik Indonesia. Saya tahu persis alam pikiran teman-teman anggota DPR dan MPR berpikir bagaimana merajut keindonesiaan kita ini dalam konteks nilai-nilai agama dan peradaban yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai konsekuensi dari jumlah mayoritas umat Islam. Pertanyaannya adalah apakah ada nilai-nilai substantif yang telah ditransformasikan di dalam kehidupan perundang-undangan kita atau dalam perilaku kita? Ya, belum semua tentu, karena ini menyangkut masalah proses berbudaya. Nah, oleh karena itu niat kita berbangsa bernegara sebenarnya menurut pandangan saya, kacamata saya adalah sebagai aktivis Muhammadiyah di politik, saya mengatakan pemimpin tidak bukan adalah menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Dan itulah teologi Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Nah, saya ini kebetulan alumni Yatim Piatu Aisyah di Selipi, Jakarta Barat, jadi saya tahu persis perjalanan epilog sejarah kehidupan saya di Muhammadiyah. Saudara sekalian berbahagia, oleh karena itu marilah kita mencintai bangsa ini yang lebih rasional, yang lebih objektif
sesuai dengan cita-cita Perserikatan Muhammadiyah sebagaimana dirangkum oleh Mas Haidar Nasir dalam buku yang berjudul Manhaj Gerakan Muhammadiyah yang saya tunjukkan ini. Ini kan buku pegangan bagi warga Muhammadiyah untuk bisa memahami lebih dalam bagaimana Muhammadiyah secara ideologi, kemudian khitah dan juga langkah-langkahnya untuk mewujudkan cita-cita agama dan peradaban. Saya kira terakhir sekali lagi Mas Ferdi, ujung akhir dari agama dan peradaban tidak lain adalah kita berangkat niat untuk membangun agama yang kita cintai ini dengan keimanan yang kuat untuk menuju pada ketakwaan. Ya, urun rembuk pada malam hari ini terkait juga dengan beberapa hal penting isu terakhir. Ada peradaban yang perlu mendapat respon kita pada malam hari ini adalah terjadi pergeseran yang begitu cepat. 5-6 tahun lalu kita dikejutkan dengan istilah globalisasi. Globalisasi itu kan juga bagian dari perubahan peradaban. Tidak ada perubahan peradaban yang konsisten, tidak ada. Selalu berganti sesuai dengan ukuran zamannya. Maka globalisasi salah satu bentuk yang paling menonjol terjadi pada 5-10 tahun yang lalu, ya di mana seluruh kekuatan sistem dunia menjadi satu. Itu namanya globalisasi. Ada 3 ciri globalisasi pada waktu itu dikembangkan adalah triple T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan trade perdagangan. Nah itulah yang mempengaruhi globalisasi pada waktu itu. Dan dampaknya juga triple F itu. Pertama adalah fashion, kemudian food, dan funny. Ketiga itu. Sekarang berubah lagi pasca COVID ini. Saya, kalau teman-teman memerlukan, saya akan kirim tentang kenapa Omnibus Law, ya. Undang-undang tentang Cipta Kerja itu dilahirkan. Bukan semata-mata soal pekerjaan, tetapi ada persoalan transformasi peradaban setelah pasca COVID ini. Saya kebetulan tim Omnibus Law. Jika diperlukan, nanti Mas Ferdi akan saya kirim kopinya tentang pentingnya rancang undang-undang Cipta Kerja untuk pemulihan ekonomi nasional. Tapi isinya bukan melulu mengenai ekonomi ternyata. Ada dasar-dasar yang terjadi bahwa COVID ini akan mempengaruhi peradaban. Paling tidak ada 7 peradaban baru pasca COVID-19 ini. Pertama adalah seluruh kekuatan itu akan terproses dalam digitalisasi. Ya. Seluruh proses budaya kita itu sekarang ini akan terjadi transformasi digitalisasi. Yang kedua adalah masa depan pekerjaan itu di pundak di pundak para pekerja yang memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi, ya, IT. Orang sekarang tidak lagi bekerja di kantor semata-mata, tapi sudah bekerja work from home, ya. Kemudian sekolah sekarang tidak lagi tidak melulu harus klasikal, tetapi harus dengan Zoom. Kemudian sekarang yang ketiga adalah perubahan preferensi konsumsi. Cara pandang konsumerisme sekarang juga sudah berubah. Yang keempat adalah ketahanan bisnis. Ketergantungan antara satu negara dengan negara lain sekarang sangat kuat. Negara yang memiliki sumber daya alam yang kuat sangat menggantungkan teknologi pada negara lain. Kemudian yang keempat adalah geopolitik dan arus internasional sekarang juga berubah. Sekarang ini Australia condong lebih kepada Cina dalam persoalan ekonomi. Karena Australia sangat menggantungkan harapan pada Cina untuk bisa menjual batu baranya. Sementara satu sisi Amerika menekan Australia jangan sampai berkolaborasi dengan China karena mereka sama satu budaya Eropa. Nah ini juga merupakan persoalan baru. Ya. Kemudian yang keenam adalah intervensi pemerintah pusat lebih besar untuk ukuran Indonesia. Ya, pemerintah daerah nanti itu lebih bersifat administratif ketimbang persoalan-persoalan politik dan regulatif itu. Kemudian yang ketujuh adalah keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi. Bicara soal sosial tidak bisa diabaikan ekonomi, bicara ekonomi tidak juga bisa mengabaikan persoalan sosial.
Nah, inilah persoalan-persoalan peradaban yang sekarang kita hadapi. Nah, Muhammadiyah juga sekarang ini mendapat tantangan baru dengan adanya COVID ini. Sekolah Muhammadiyah harus mampu melakukan Open University, universitas terbuka. Kemarin saya webinar dengan Pak Dirjen Pendidikan Tinggi Pak Nizam, menyarankan agar Muhammadiyah sudah mulai menjadi biasa pasca COVID ini untuk bisa melakukan kuliah-kuliah antar kampus, disebut dengan Open University. Nah, alhamdulillah saya kira begitu. Jadi harapan kita adalah kita tetap konsisten untuk memperjuangkan Islam dan istiqomah. Yang kita perjuangkan agama dan peradaban Islam itu tidak lain, tidak bukan adalah nilai-nilai agama bisa terbawa dalam kehidupan orang yang disebut dengan akhlak. Nah, saya melihat bahwa bangsa ini kehilangan dua sisi yang positif dari Rasul yang ditinggalkan. Pertama, kehilangan akhlak yang bagus. Yang kedua adalah kehilangan kasih sayang. Ada orang dibunuh, 6 orang itu tanpa ada proses hukum, ya. Tidak ada polisi lain. Tidak menghargai hak asasi manusia. Nah, itulah sebenarnya akhlak yang tak terbawa. Kasih sayang tidak tumbuh dalam peradaban umat manusia. Negara hukum tetapi tidak menegakkan hukum. Karena apa? Agama tak terbawa, etika tak terbawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, saya Ali Tahir Parasong, anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia, anggota Badan Legislasi DPR Republik Indonesia dan Ketua Fraksi PAN MPR Republik Indonesia, dan juga Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional. Nasrun minallah, wafatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.